Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami pada bab ini adalah menerapkan siklus akuntansi perusahaan dagang, membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Di sini kita akan coba menghubungkan dengan perusahaan atau apotek tempat kita bekerja nanti. Siklus akuntansi perusahaan merupakan kegiatan yang dilalui dalam bentuk akuntansi dan dilakukan secara terus-menerus maupun berulang. Secara umum, perusahaan merupakan perusahaan yang aktivitasnya hanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud dengan nilai tambah itu adalah mengolahnya, mengubah bentuk sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, berbeda dengan apotek, kadang-kadang kita menjual barang yang sesuai dengan dari pabriknya atau PBF-nya, tapi kadang-kadang kita merubahnya atau mencampuri dengan zat-zat lain. Misalnya, tablet menjadi puyer atau menjadi salep ya. Itu merupakan perubahan yang kita lakukan di apotek. Ciri-ciri perusahaan dagang sebagai berikut. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang. Biaya utama berasal dari harga pokok. Dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan sebagai perantara antara produsen dan konsumen, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi. Ciri-ciri perusahaan dagang tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli. Sebenarnya di apotek kita ada jasa dan emang dagang. Jasa kan ada perubahan menjadi sediaan yang lain atau yang lebih sesuai untuk pasiennya. Ya, untuk dagang emang kadang-kadang kita juga menjual obat dalam bentuk utuh sesuai dengan dari PBF-nya atau produsennya. Misalnya seperti sirup, injeksi, dan lain-lain. Ini merupakan tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Ini yang harus kalian pahami pada bab ini yang akan kita buat. Bukti transaksi adalah suatu bukti misalnya kayak kwitansi, nota, dan sebagainya. Jurnal, dibuat jurnal untuk mengetahui kredit atau debit. Buku besar, lalu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup buku besar, neraca saldo setelah penutup. Itulah tahap pengintisaran. Yang terakhir adalah laporan keuangan, rugi raba, atau perubahan modal atau neraca. Itu adalah tahap pelaporannya. Sebelum kita masuk pada perhitungannya, kita harus tahu dulu definisi-definisi berbagai istilah di sini. Pertama adalah jurnal, ya, langkah pertama dalam siklus akuntansi untuk mencatat semua transaksi bisnis dan peristiwa dalam sistem akuntansi. Ketika bisnis terjadi sepanjang periode, biasanya satu periode itu 1 bulan. Misalnya ketika perusahaan membelanjakan kas untuk membeli kendaraan baru, akun kas berkurang atau dikreditkan dan akun kendaraan bertambah atau didebit. Fungsi jurnal. Jurnal mencatat semua transaksi. Fungsi historis sesuai dengan tanggal, jadi berurutan. Analisa. Semua transaksi yang dijual dianalisa untuk menentukan debit atau kredit. Fungsi instruktif, semua jurnal mengandung instruksi. Fungsi informatif, tiap catatan jurnal sifatnya merupakan informasi. Berikut ini adalah tentang buku besar. Ya, akun buku besar ini adalah langkah kedua dalam siklus akuntansi perusahaan dagang untuk penjurnalan, untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Ini merupakan tentang neraca saldo sebelum disesuaikan. Merupakan daftar semua akun bisnis yang akan muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat.
Itulah sebabnya neraca saldo ini disebut tidak disesuaikan adalah langkah ketiga dalam siklus akuntansi. Berikutnya adalah membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan arus kas adalah hal yang penting dalam siklus akuntansi, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. Dengan kata lain, konsep pelaporan keuangan dalam proses siklus akuntansi difokuskan pada penyediaan informasi yang berguna bagi pengguna eksternal. Ini merupakan siklus akuntansi perusahaan dagang ideal yang perlu Anda ketahui. Pertama adalah bukti transaksi menjadi jurnal, lalu menjadi buku besar, lalu menjadi neraca saldo, lalu membuat jurnal penyesuaian, lalu akan terbuatlah laporan keuangan. Terakhir adalah jurnal penutup. Itu adalah siklus dalam pembuatan akuntansi perdagangan. Oke, sampai sini materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.